Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Main Mustigawati, NIM 2321800027 dari Prodi PGSD semester 4 kelas A Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata pelajaran IPA kelas 5 SD, materi mendengar karena bunyi. Ya, langsung saja ke tujuan pembelajaran dari materi mendengar karena bunyi. Nah, tujuan belajarnya itu yang pertama adalah siswa mampu mengetahui bagian-bagian telinga. Yang kedua, siswa mampu memahami bagaimana telinga mendengar. Yang ketiga, siswa mampu memahami bahaya dari suara keras. Dan yang terakhir, siswa mampu mengetahui gangguan pada organ pendengaran. Nah, selanjutnya, mengapa sih kita bisa mendengar bunyi? Kalian tahu, kita itu bisa mendengar bunyi berkat organ tubuh tertentu loh. Nah, apa itu? Itu yang namanya telinga. Telinga berperan sebagai alat pendengaran. Nah, bagaimana sih sebenarnya telinga kita bekerja? Mari kita pelajari bersama-sama. Telinga adalah bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai organ pendengaran. Nah, tugas utama telinga apa? Tugas utama telinga adalah menangkap gelombang bunyi dan mengirimkannya ke otak. Nah, selanjutnya bagian-bagian telinga. Dalam telinga ada 3 bagian utama. Yang pertama, telinga luar, yang kedua, telinga tengah, dan yang ketiga, telinga dalam. Nah, dalam telinga luar itu ada apa saja? Dalam telinga luar itu ada daun telinga dan saluran telinga. Nah, telinga tengah itu ada tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan gendang telinga. Dan yang bagian terakhir adalah telinga dalam. Telinga dalam itu ada saluran semiskular, saraf pendengaran, ada rumah siput atau koklea, dan yang terakhir saluran eustasius. Nah, terus bagaimana sih telinga kita dapat mendengar? Nah, awal itu bunyi merambat melalui udara. Kemudian, daun telinga akan menangkap gelombang bunyi. Setelah itu, gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Kemudian, gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. Lalu, getaran dari gendang telinga menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Terus, gerakan tulang pendengaran menggetarkan cairan di dalam rumah siput, yang kemudian mengirim sinyal ke saraf pendengaran. Nah, yang terakhir, saraf pendengaran meneruskan sinyal bunyi ke otak. Nah, selanjutnya ada skema bagaimana telinga dapat mendengar. Jadi pertama itu bunyi, terus daun telinga menangkap bunyi, kemudian saluran telinga, lalu gendang telinga bergetar, selanjutnya tulang pendengaran bergerak, setelah itu cairan rumah siput bergetar, kemudian saraf pendengaran, yang terakhir ke otak. Begitu skema bagaimana telinga dapat mendengar. Selanjutnya, bahaya dari suara keras. Secara otomatis, tangan kalian akan menutupi telinga saat mendengar suara keras. Nah, ini karena suara yang keras membuat telinga kita sakit, bahkan bisa merusak pendengaran dan menyebabkan kehilangan pendengaran atau tuli. Bunyi yang keras atau tidak nyaman didengar bisa disebut polusi suara. Polusi suara dihasilkan oleh suara seperti pengerjaan konstruksi bangunan, bor, transportasi, mesin gergaji, dan sebagainya. Nah,
Polusi suara yang terus-menerus bisa membuat orang terganggu, stres, marah, dan bahkan mengalami gangguan pendengaran. Nah, selanjutnya gangguan pendengaran. Gangguan di bagian telinga luar dan telinga tengah menghambat bunyi menuju telinga dalam. Nah, penderita itu biasanya sulit untuk mendengarkan bunyi pelan. Terjadi karena adanya infeksi pada telinga. Kemudian, gangguan telinga dalam bagian ini menghambat bunyi menuju ke otak. Penderita kesulitan mendengar bunyi atau tidak mendengar sama sekali. Gangguan di bagian telinga dalam disebabkan oleh faktor keturunan, kecelakaan, atau terlalu sering mendengar suara keras. Nah, kemudian otak. Gangguan pada saraf pendengaran. Gangguan pada otak sulit diobati karena saraf tidak dapat meneruskan bunyi ke otak. Nah, mendengar itu adalah sistem yang berkesinambungan atau keterkaitan. Jika ada gangguan pada salah satu bagian saja, maka akan berdampak pada keseluruhan sistem pendengaran kita. Manusia telah menciptakan teknologi untuk alat bantu pendengaran, seperti implan koklea. Nah, implan koklea berfungsi sebagai pengganti penangkap bunyi dan langsung meneruskannya ke otak. Baik, itu saja penjelasan tentang mata pelajaran IPA kelas 5 SD, materi mendengar karena bunyi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.